Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala kita akan kita hadis 490 an Ibnu Umar diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini namanya Abdullah dan ini salah satu pembeda para sahabat, karena sudah saya sampaikan, saya terangkan, sahabat itu jumlahnya banyak. Ada dalam riwayat yang di dalam kitab Manarul Latif itu sahabat jumlahnya 70 ribu lebih. Tapi tidak banyak yang menjadi ulama, tidak banyak menjadi ulama. Salah satu di dalam kalangan sahabat itu ada beliau Abdullah. Beliau Abdullah yang menjadi pemimpin dan ulamanya para sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini sebutannya Ibnu Umar. Dan apa kategorinya ulama ini kibari sahabat? Walaupun ulama sahabat diterangkan oleh Syekh Muhammad dalam kitab Manarul Latif itu salah satunya kriterianya adalah aksaruhu riwayat, adalah sahabat ini yang paling banyak meriwayatkan hadis yang Nabi Muhammad. Jadi tiga Abdullah ini pada sahabat karena memang banyak sekali riwayatnya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Nah, kalau menyebut hanya Ibnu Umar, karena Allah Subhanahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakar dan juga Abu Bakar wa Umar Wilson Nabi bersolat semua Abu Bakar dan Umar Kanjeng Nabi al-Aidaini ing sholat riyadul ruku qabla khutbati saat khutbah. Dilanjutkan wa'an Ibnu Abbas. Ini juga Ibnu Abbas, berarti namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Nabi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat semoganya Nabi Yaumal Aidi di Nokit berpada di rakaat. Walam yusolli orang sholat semoganya Nabi qabla satu menit walam pada satu menit sausi. Wa'anu Sa'id Ibnu Abbas di anna Nabi dengan Nabi itu sholat semoganya Nabi al-Aid dan sholat bila adanya tanpa adhan wala iqamatin atau rasyaka wala tanpa iqamah. Sudah cukup. Jadi dari tiga hadis ini ada aturan yang sudah sebetulnya kita bisa paham dari tradisi kita di dalam menjalankan sholat. Bahwa pertama dari riwayat Umar tadi bahwa sholat itu berbeda dengan sholat Jumat. Karena kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Id sholat dulu baru khutbah. Jadi satu.
Yang kedua dari riwayat Ibnu Abbas, ini juga dilakukan bila adzan mulai dijalankan tanpa adzan dan tanpa iqamah. Terus yang ketiga juga disebutkan dalam hadis ini dari Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas, tidak ada pemberian dari sholatnya. Jadi sholat ini tanpa dibagi qawliyah dan tanpa baqiyah. Kenapa? Karena di situ diterangkan Nabi itu lam yusolli, ya, tidak sholat qabla wala ba'da, baik sebelum atau sesudah. Nah, keterangannya para jamaah ini yang ingin saya sampaikan dari ajaran di hadis ini. Pertama, apakah kemudian beda antara sholat Jumat dengan sholat Id? Ini dibahas oleh ulama. Salah satunya di dalam kitab Mizanul Kubro. Kitab Mizan ini saya kalau ngaji tiap pagi. Kalau naik pondok ini dari isu ngaji Bukhari. Itu setelah itu ngaji kitab Mizan. Mizan ini Madzhabul Arba'ah, kitab untuk perbandingan bab mazhab. Nah, di dalam kitab Mizan ini salah satu yang diterangkan adalah ketika bicara tentang sholat Id. Apakah sholat Id itu sholatnya itu didahulukan khutbahnya diakhirkan itu menjadi ketentuan yang qat'iyah atau tidak? Imam Hanafi mengatakan tidak. Artinya kalau sesuai dengan kebutuhan itu bisa seperti sholat Jumat. Kenapa? Karena sebetulnya Imam Hanafi mengkiaskan antara Jumat dan sholat itu memiliki kesamaan. Kenapa? Ya karena sebetulnya secara mulut ini sama. Tentangnya ajaran itu, dan juga kalau kita lihat juga ritualnya yang sama, prosesnya yang sama, ono sholat itu sama juga 2 rakaat, ada khutbahnya yang juga memiliki rukun yang sama, maka itu bisa disamakan. Tapi ini tidak dengan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini ahli hadis, ya, ahli hadis itu memang memprioritaskan hadisnya Nabi. Kalau ada roti, kalau Imam Nabi ada roti, logikanya main, jadi dipakai logika. Nah, para jamaah dari sinilah kemudian ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa sih kok kemudian sholat ini berbeda? Imam Syafi'i tidak pada Syafi'i kemudian diterangkan. Karena ini sifatnya adalah ta'abudi. Jadi pernah sudah saya sampaikan, tapi ingin saya ulang soalnya belum. Jadi kan bisnis lamanya. Jadi kan ada dimensi ibadah itu yang ta'abudi, ada yang ta'akuli. Dalam bahasa usul fikih itu, ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang berwahdoh. Ada ibadah mahdoh, itu artinya ibadah murni. Yang ini kita tidak bisa menerima kecuali dari Allah. Sebab begitu kudu diterima Allah. Jadi kalau kita menerima harus sesuai dengan yang sudah diatur oleh Allah. Ini namanya ibadah mahdoh. Dan ini dimensinya adalah ta'abudi, kita hanya sebagai penghafal. Sehingga inilah kalau dalam bahasa usul fikih la majala lil aqli. Tidak ada ruang bagi akal kita untuk ijtihad, untuk melakukan ijtihad dengan melakukan modifikasi, melogikakan apapun itu. Termasuk contohnya yang sudah saya sampaikan. Contoh jadinya ada takon sholat dulu apa? Wahai dulu dulu. Maghrib itu kudu di papan, soalnya sergap-sergap. Ini kan akal kita.
tidak bisa melakukan itu. Kenapa ya? Ya sudah, kok pangeran mono yo kudu mono. Sholat isya papat itu kudu loro ae. Lalu malas-malas sih. Papan lagi subuh ya sih. Susah bisa. Lalu pasti sholat itu kono ngantek, kono rukuk, kono sujud, kono logo. Kok kakek model jengking dodol. Tidak bisa. Ini namanya ta'abudi. Jadi namanya ibadah malam. Apalagi yang sudah saya pernah sampaikan contoh nikmati haji. Haji itu makanya ijtihad apa modernnya tidak bisa. Jadi kan ingin berubah, ayo kok Ka'bah saya ini dibunuh dok. Kayak Ka'bah alternatif oh. Ya jadi Kak, aku ya kayak akhirnya Ka'bah itu ganti Borobudur, bawa Borobudur, haji, nggak bisa. Bocah ini benar Ramadan Borobudur. Ini bukan haji, ini begini jalan-jalan, nggak bisa. Atau mungkin kayak ihramnya diganti pokadar. Opolore jangan jadi dulu. Nggak bisa. Ini kedemono itu diterima. Kenapa? Karena kita abudi ibadah malam. Nah ini juga berlaku pada jamaah termasuk khutbah. Di mana kita kalau tahu dalam khutbah Jumat, itu istilah kajian Nabi di sini khutbah baru sholat. Tapi kalau riyo sholat di sini baru. Ini mau Syafi'i. Ya. Makanya jadi kalau keluar negeri di Pakistan itu pernah. Jadi riyo kok dibaik. Bukan sholat dulu, khutbah Jumat. Khutbah dulu baru sholat. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa madhabnya Hanafi? Dan ketika ditanya alasannya kenapa kok dibuat begitu? Kalau dibuat sholat dulu, mereka pulang. Tak jauh, kok di Indonesia. Di permata janji ini Masya Allah. Jadi enak ya kita itu makanya menyesuaikan istilahnya. Ya Allah, ya kadang kita itu kan digariskan juga. Iki khutbah setahun pisan tekan khotib itu ya sing gak biasa nih, rada larang lah ya. Rada larang ya, rada keren di luar ya. Biasanya ngimpor sekali luar. Kalau negeri pajak hijau kan. Betul, saat ini biasa Jumat. Makanya saya belum pernah itu di sini ya. Ya, bukan karena wopo ya, karena biasa gitu. Bukan karena bisa pajak. Jadi begitu. Jadi makanya ini ternyata itu takut. Bagi orang Hanafi itu takut. Itu bisa dilakukan. Ya. Makanya ada di beberapa daerah itu di Indonesia juga mau menjalankan seperti itu dengan alasan yang sama. Pikir yo, sholat isi baru khutbah. Khutbah kan masyarakat muslim itu silang sama itu. Lama pas, sis dan yaya. Soalnya belum ya tekno. Kompor, macam-macam alasan ibu-ibu biasanya yang paling Masya Allah. Biasanya ibu-ibu, saatnya panjang ya, lu gue itu. Makanya ini para jamaah kita menjelaskan ya tadi kita itu bisa paham kenapa Imam Syafi'i itu di patennya begini, makanya sudah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan yang adalah aku itu pada Imam. Termasuk kenapa tidak ada koma, tidak ada anak. Nah ini salah satunya. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan tidak bisa dikiaskan al-ibadah bila ibadah atau qasm. Satu ibadah dengan ibadah yang lain jangan disamakan.
Ini logika Imam Syafi'i. Contohnya, sholat jamaah kalau jamaah takbir, mesti tidak. Sebab kalau disamakan, waduh, sepi masjid ini. Mending jamaah tahlil, kok berkali. Nah, kenapa kok jamaah sholat di masjid itu kok kurang jamaahnya? Karena makanya kreativitasnya kan sekarang Jumatan ada Jumat berkah gitu. Ini di oposisi selamatan, cuma sebelah gak wani nyebut selamatan soalnya sekarang ngomong bid'ah. Saya jadilah bodoh aja, selamatan bodoh, ngandung wong, padanan. Cuma nyebutnya cuma berkah. Wong Jawa ya selamatan dulu ya. Soalnya apa selamatan, cek selamat. Kenapa? Ya karena kita tahu, jadi selamat tidak mesti selamat. Apa mana sih jadi itu selamat? Maka kembali lagi, tidak bisa. Inilah logika yang kemudian dibangun di Imam Syafi'i. Jangan samakan Idul Fitri dengan Jumat. Karena Jumat itu sendiri, Idul Fitri sendiri. Kalau Imam Hanafi jadi kan beda. Bisa disamakan. Dan Imam Syafi'i itu lebih logis. Kenapa? Karena kenyataannya ya, Nabi tidak pernah mensyariatkan bahwa hari Idul Fitri itu apa? Udah komen no? Nah kalau bisa disamakan kan berarti udah ada komen. Nyatanya lalu sudah mutari ya Allah yo gini. Sudah mutari takbiran kan? Oh Pak dari yo. Wis masjid mulai isu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa mana belum kelakar insyaallah heboh wis ditutup. Kok wis ditutup apa saja. Ya. Sampai ini digelar. Seperti itu, ya sederhana. Dan ini perayaan yang kemudian salah satu logika yang dibangun Imam Syafi'i adalah kita tidak bisa menyamakan antara Idul Fitri dengan hari Jumatan adalah karena termasuk tadi. Kok beli ada tadi. Nah kalau Jumatan kan sudah saya pertanyaan dalam bab Jumat. Makanya lah isu dilakoni kok beli ada bab itu. Ya kalau saya ngomong masih sebelah, karena sebelah Yus mengatakan bahwa tidak ada syariat dari Nabi bahwa kemudian dan dia itu di dalam sholat. Yo kalau hadis itu naik kita mau pas buka keberjatan. Apalagi kalau kita ya Imam Syafi'i juga mengatakan Jumat itu merupakan pengganti dari sholat zuhur. Dan itu muttafaq di antara mazhab itu juga mengatakan demikian. Sehingga kemudian alasan inilah karena zuhur ada qabli ada ba'diyah, maka ketika sholat Jumat diposisikan sebagai pengganti dari sholat zuhur, maka ada syariat qabliyah dan ba'diyah. Itu logika. Makanya kembali lagi yang saya sampaikan ya, ini rasanya ada komen baru, ada. Cuma ada komen ada. Nah kalaupun kemudian kita itu dua, itu kan mengikuti apa? Mengikuti bid'ah hasanah. Ya, karena zaman Nabi itu cuma satu. Sudah saya terangkan ya Jumatan itu kan Nabi. Jadi khotib mungkar. Kemudian baru ada. Nah kita di dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan untuk melakukan dua azan. Kenapa? Karena ini diinisiasi oleh Sayyidina Utsman ketika zaman sudah berganti, zaman Nabi Beto, ya, tidak ada orang bisa menggantikan
Rasulullah dalam aura dalam mengundang orang itu. Zaman Nabi, uang itu bikin tetap banyak. Kau jenengan naik barang ini, ngefan lah siapa? Nanti yang ini, wah, saya tak kau ini nomor sakit, saya tak kau ikusi. Kau pengajian ini jamur, makanya itu. Itu sama Nabi sama. Jadi sahabat itu kenapa kok di waktu Jumatan itu Nabi itu naik podium, naik di mimbar itu sudah kumpul semua sahabat. Saking rindunya sahabat kepada jadi makanya sampai ada yang datang di jam 9 jam 10 teko, makanya Rasulullah sampai mengatakan, oh sing jam 9 boleh sapi, oleh unta ya, sing jam 10 oleh sapi, sing jam 11 oleh wedhus. Nah, sing cedek-cedek oleh bebek. Anak kayak kuda, dok. Itu kan motivasi yang disampaikan Rasulullah. Saking senangnya orang ingin ketemu Nabi. Dan kan auranya Nabi dengan aura para sahabat kan berbeda. Makanya Sayyidina Utsman itu ketika naik, ini apa kok terus aja sih kau. Akhirnya apa? Ngeprank. Ada dulu, ada Allah, runtuh, runtuh, karena untuk ngeprank tapi baik, ngeprank beda. Bahasanya sama. Bahasanya kalau udah kasar, itu dengan paham. Makanya itu akhirnya itu mulai sejak itu ada dua ada pertama menandakan masuk. Kadang sampai disebut hadiah itu kok Jogja itu loh, masya Allah. Itu loh, kok di Facebook kan? Ada di Facebook itu tak kunci. Yo kita mampu di permata jersey kan. Yo iya ini kok Jogja, aja. Makanya kembali lagi, ini yang kemudian jadi logika Imam Syafi'i. Jangan disamakan antara Jumat dengan termasuk kopiahnya, termasuk azan. Makanya kembali lagi, apa yang kemudian jadi cara komunikasi? Komunikasinya juga. Idul Fitri adalah Idul Fitri, Jumat adalah Jumat. Sehingga aturan kami sudah disampaikan Rasulullah seperti itu. Bahwa tidak ada azan dan berikoma, ya sudah. Bahwa itu tidak ada kopiah dan fatihah, boleh. Ya sudah, itu tidak itu. Apakah dinamakan sholat duha boleh? Disediakan oleh sholat duha, boleh. Tahiyatul masjid boleh. Yang tidak boleh itu apa? Kopiah dan fatihah itu saja. Dan juga rokaat. Jadi tambah itu sholat itu tambah kaki, tak layu maksudnya. Termasuk berbanyak ojo suwe, ojo kemudian Mario khutbah setengah jam. Itu terakhir Allah maafkan sih lu mau kan itu. Jadi boleh disini, jangan saya begitu ya sudah. Sebenarnya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.